Selamat siang, teman jeda sejenak dimanapun Anda berada. Ini kita memasuki Sabtu Hening. Kalau biasanya Sabtu Hening itu seperti lewat begitu aja gitu ya, di tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi Sabtu Hening kali ini benar-benar membuat kita itu seperti dipaksa dalam tanda kutip untuk berefleksi gitu. Dan sepertinya perjalanan Sabtu Hening ini kayak menjadi panjang gitu ya, karena kita mungkin akan memasuki fase hening yang lebih panjang daripada biasanya. Kita akan mulai jeda sejenak. Mari kita saat teduh sejenak. Kita naikkan pujian, besar sungguh kasih setiap seperti Bapa sayang anaknya.
kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Tuhan, siang hari ini kami kembali datang di hari Sabtu siang di segmen Jeda Sejenak. Kami datang untuk sejenak bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dengan firman Tuhan, khususnya jika kami masuk di dalam Sabtu Hening atau Sabtu Sunyi dan kami siap menyongsong Paskah hari kebangkitan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sahabat, saya membacakan Matius 26 ayat 57 dan 58. Ya. Matius 26 ayat 57 dan 58. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Ya sahabat, kita tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa Petrus itu adalah murid yang seringkali digambarkan cukup dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam lukisan-lukisan religius klasik, entah itu lukisan perjamuan kudus atau lukisan yang lain, Petrus itu juga digambarkan sebagai sosok yang dekat dengan Tuhan Yesus. Duduk dekat dengan Tuhan Yesus, bercakap juga yang paling akrab dengan Tuhan Yesus. Pokoknya dia yang digambarkan dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus menderita sengsara, apakah kedekatan ini menjamin dia dekat dengan Tuhan Yesus? Ternyata tidak. Ketika Tuhan Yesus menderita sengsara, Petrus yang sering dekat dengan Tuhan Yesus justru menjauh dari Tuhan Yesus. Alkitab mencatat yang kita baca bahwa ketika Tuhan Yesus dihadapkan pada Kayafas untuk diadili, untuk dihakimi, maka dikatakan Petrus yang mengikuti dia dari jauh. Padahal sebelumnya Petrus pernah mengatakan, Tuhan, aku mau mati bersama dengan Engkau. Begitu Tuhan Yesus ditangkap, dia mengikuti dari jauh. Di dalam keadaan senang, dia dekat dengan Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus ditangkap, dia menjauh dari Tuhan. Nah, ini yang pernah terjadi di dalam kehidupan Petrus. Dan di Sabtu Hening ini, atau Sabtu Sunyi ini, sebelum besok kita itu menyongsong Paskah, adakah kita juga berlaku sama seperti Petrus? Ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa ibaratnya Tuhan berbicara, mengeluhkan isi hatinya kepada umatnya. Hei umatku, hei anakku, ketika engkau berbeban berat, aku selalu ada untukmu. Ketika engkau punya masalah, aku selalu ada untukmu. Ketika engkau bersedih, aku selalu ada untukmu. Ketika engkau berduka, aku selalu ada untukmu. Dan sekarang ketika aku meminta engkau, ketika aku memanggil engkau, di manakah engkau? Nah sahabat, Tuhan tidak meminta kita itu disalib seperti Tuhan Yesus secara fisik. Dia hanya minta hati. Hati kita. Hatiku dan hatimu. Apakah kita menjauh? Sebuah lagu klasik kan mengatakan, were you there then they crucified my Lord? Jadi, apakah engkau ada di sana ketika mereka menyalibkan Tuhan? Kalau ada di sana ngapain?
Engkau disalib atau menonton, menangis dari jauh. Tuhan selalu hadir. Maka jangan sampai Tuhan mengatakan, ketika aku memanggilmu, engkau di mana? Ketika aku membutuhkanmu, engkau di mana? Ketika aku mau mengutusmu, engkau di mana? Dan Kristus yang bangkit, yang besok kita peringati kebangkitannya adalah Kristus yang memanggil kita. Dan jangan sampai Kristus yang bangkit, dia bertanya, di manakah engkau? Termasuk di dalam situasi yang tidak menentu. Ada banyak orang tidak bisa makan, ada banyak orang yang terganggu ekonominya, pekerjaan informal. Pertanyaannya, di manakah kita? Apakah mau menjadi sahabat bagi mereka? Di manakah gereja? Apakah mau berbagi berkat, ataukah jangan-jangan hanya menyaksikan dari jauh dan berkata, kasihan, kasihan, dan kasihan. Mari kita mengatakan, Tuhan, ini aku, ini hidup. Kami siap untuk Engkau utus, karena Engkau adalah Tuhan yang bangkit. Mari sahabat, kita akan bersama-sama berdoa, dan biarlah doa kita di Sabtu Sunyi atau Sabtu Hening ini boleh memperkuat iman kita dan kesediaan kita untuk diutus Tuhan. Supaya Paskah yang kita rayakan besok tidak menjadi Paskah yang sia-sia. Mari kita bersama berdoa, dan doa akan dipimpin Pendeta Yolida. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Saya mengajak Anda juga untuk berdoa bersama. Di Sabtu Hening ini ya Tuhan, 2000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, dunia terasa sepi dan senyap. Murid-murid bertanya-tanya, terkungkung dalam ketakutan, kecemasan, kesedihan. Semua perasaan menjadi satu dan harus mereka alami pada waktu itu. Dan sekarang dalam konteks yang berbeda, kami pun mengalaminya. Kami tak bisa berjumpa satu dengan yang lainnya. Ruang gerak kami dibatasi. Kami diselimuti rasa takut, rasa khawatir. Kami tak nyaman berjumpa dengan orang lain. Tuhan, Sabtu Hening ini menjadi perjalanan panjang kami. Dan kami mohon biarlah damai sejahtera-Mu tetap menyertai kami. Kami terus mendoakan para tenaga medis dimanapun mereka berada yang berjuang melawan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan boleh menopang mereka dengan kekuatan, kesehatan, rasa percaya diri. Biarlah apa yang mereka lakukan boleh ada dalam perkenanan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kami mendoakan pasien COVID-19. Kami mendoakan ODP, PDP. Tuhan, bukan hal yang mudah untuk mereka jalani, tapi biarlah Tuhan kuatkan. Biarlah kami juga ya Tuhan boleh menyikapi situasi ini dengan bijak. Kami peduli, kami berbagi persis seperti Kristus yang sudah memberikan hidup-Mu bagi kami. Berikan kami juga hati yang mau memberikan, membagikan kehidupan pada banyak orang. Supaya dunia tahu masih ada terang di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami percaya dan berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, di bagian akhir dari jeda sejenak kita nyanyikan NKB 84. NKB 84 kembali mau mengingatkan kita, Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita, lalu bagian kita apa? Apa yang bisa kita balas untuk kebaikan Tuhan itu?
Ya saudara, sampai di sini jeda sejenak bersama dengan kami, dan biarlah di Sabtu Hening ini kita terus terhubung dengan Tuhan. Kita berdoa dengan cara kita. Ada liturgi Sabtu Hening yang sudah diberikan untuk jemaat Ngagel, saya rasa semua jemaat melakukan hal yang sama. Bila nanti malam kita menggunakan liturgi itu, kita doa bersama dengan keluarga. Ini kesempatan terbaik untuk kita merenungkan kasih Tuhan, tetapi juga kita pikirkan apa yang mau kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi hari Senin nanti.